Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat muslim yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan lalu, pada poinnya adalah bahwa aktivitas ibadah kita itu semua perwujudan dari keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Karena perintah yang kita peroleh itu dari Allah dan dari Rasul. Tapi poin daripada sedekah itu adalah menjemput rahmat dan ampunan Allah. Maka baginda Rasul menyinggung dalam hadisnya itu, wa aida'a adwi minal bakhil. Penyakit apa lagi yang lebih parah daripada pelit? Seperti dalam satu firman, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu memang yang menakut-nakuti kita itu akan kemiskinan, sehingga berat sekali kita untuk sedekah, untuk berbagi, untuk menolong orang yang kesusahan. Wa ya'murukum bil fahsya, dan mengajak kepada kejahatan. Sementara wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sementara Allah mengajak kepada kebaikan dan rahmat. Karena setiap rahmat itu selalu berbuah kebaikan, makanya disebutnya rahmat. Wala tayammamul khabitha minhu tunfikuna wa lastum bi'akhidhihi illa antum mitufih. Janganlah kamu memilih yang jelek-jelek untuk kamu sedekahkan, untuk kamu infakkan. Yang kamu sendiri tidak akan melirik barang itu jika kamu yang diberikan. Khabitha itu menurut Ibnu Abbas itu sesuatu yang remeh, sesuatu yang hina. Ya itu yang seandainya kalian diberikan pun pasti nolak. Maka lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi berikanlah sesuatu yang memang kamu cintai untuk kamu infakkan. Baru itu imannya teruji. Kalau sesuatu yang kita nggak suka ya, itu tidak ada luar biasanya, karena kita memang juga tidak butuh. Sesuatu yang kita cintai, kita berikan kepada orang yang lebih membutuhkan, itu luar biasa. Maka diapresiasi itu sama Allah. Dalam riwayat Imam Ahmad yang diriwayatkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwa hidangan itu baginda Nabi dihidangkan adop itu kadal Mesir. Tapi Nabi gak makan, mungkin terkait selera ya. Lalu Bunda Aisyah bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, nut'imuhul masakin. Gimana ya Rasulullah kalau kita kasihin aja nih ke orang miskin makanan ini? Kata Nabi, la tut'imuhum mimma la ta'kulun. Jangan kalian beri makan sesuatu yang kalian juga nggak mau makan. Itu isyarat bahwa sesuatu yang baik yang harusnya yang diberikan, bukan sesuatu yang kita juga nggak suka kemudian diberikan. Nah, itu poin-poinnya, bahwa sedekah itu memang harta terbaik yang harus kita kasih. Sedekah terbaik itu, dan terutama, kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa bani sabil. Jadi yang utama adalah orang tua, diinfakkan sedekah kepada orang tua, baru kemudian kepada kerabat, pada anak yatim, pada orang miskin, pada ibnu sabil. Jadi ada urutan-urutannya. Urutan itu tidak asal diurut, tapi memang ada kualitas pertama, siapa yang harus kita infakkan, siapa yang harus kita sedekahkan, kepada siapa harta ini kita berikan dulu. Maka Quran menegaskan, in tubdu shadaqati fa ni'mahi. Sedekah terang-terangan itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Jadi sembunyi-sembunyi juga lebih baik. Karena yang terang-terangan itu maksudnya syiar. Kita bisa mengajak orang lain lewat sedekah yang kelihatan. Kita juga bisa sedekah sembunyi-sembunyi untuk menghindari riya. Karena termasuk satu orang yang masuk dalam 7 golongan yang kata Nabi itu dapat ridwan Allah di hari kiamat adalah orang yang ketika bersedekah, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Jadi memang kaidahnya boleh dua-duanya, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi boleh. Yang nggak boleh itu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha
Yang nggak boleh itu ngungkit-ngungkit pemberian dan menyakiti hati penerima. Karena kualitasnya itu ya di situ, bukan di besar jumlahannya, tapi kualitasnya di lillahi ta'ala. Bahkan jangan-jangan sedekah yang kecil itu yang membawa kepada keridhaan Allah. Karena biasanya sesuatu yang kecil itu kita nggak pikirin. Sedekah 100.000 dengan sedekah 1 juta, pasti 1 juta kita pikirin. Potensi untuk riaknya itu lebih besar. Nanti kita bisa cerita ke orang-orang. Karena dalam satu ayat Quran itu ada alladzina yunfikuna bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyatan. Orang yang berinfak, bersedekah itu pada siang dan malam hari, pada malam hari dan siang hari, secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Itu semua dilaksanakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sebagai implementasi, sebagai aplikasi pengamalan apa yang dia tahu, apa yang diperintahkan dalam Quran. Maka jika aktivitas sedekah itu dilakukan lillahi ta'ala, jauh dari pengungkitan, jauh dari riya, murni ikhlas, maka janji Allah tuh lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka orang itu nggak akan khawatir, nggak akan sedih hidupnya. Semoga bisa bermanfaat buat semua. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.